Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ya di hari Rabu jam 9 malam waktu Eropa. Berarti hari Kamis dini hari waktu Indonesia, Manchester United ini akan melakoni laga pertama di kompetisi Europa League ya, dengan format full liga ya, full dalam arti juga artinya home away, lalu pakai klasemen terbuka dengan 30 sekian tim itu. Manchester United akan menjamu FC Twente dari Belanda. Gua sangat familiar ya dengan FC Twente, di mana musim lalu FC Twente ini tampil luar biasa, bahkan mereka ini bisa menembus ke babak kualifikasi Liga Champions. Hanya saja FC Twente kandas ini ya, di kualifikasi tersebut tidak bisa berjalan jauh. Mereka ini kalah dari Red Bull, artinya dalam kompetisi home and away ya, mereka ini kalah dari Red Bull, di mana ketika mereka ini tandang ke Salzburg ya, Red Bull Salzburg. Ketika mereka tandang ke Salzburg mereka kalah 2-1, dan ketika tampil di Enschede di Belanda mereka seri 3-3. Akhirnya ya Salzburg lah yang lolos ke babak utama Liga Champions, dan FC Twente bermain di Europa League. Saat ini FC Twente berada di peringkat keempat di Eredivisie dengan poin 11. Di pertandingan terakhir mereka ini menang besar menghadapi AZ Alkmaar. Mereka berhasil menang ya, menghadapi Almere City. Bukan AZ Alkmaar ya, Almere City yang ada Tom Haye itu. Mereka menang dengan skor 0-5. Nah, pemain naturalisasi di Almere City ada Tom Haye, sementara di FC Twente ini ada Mace Hilgers. Walaupun menurut gua ya, yang harus diwaspadai bukan Mace Hilgers. Mace Hilgers tampil sebagai center back ya. Dia ya pemain muda potensial, tapi ini Sam Stein, langsung saja Sam Stein. Pemain ini sudah gua ikuti sebelum dia ke FC Twente Enschede. Karena dia bermain di ADO Den Haag. Pemain muda ini yang saat ini masih berusia 22 tahun, pada saat itu dia masih berusia 19-20 tahun, ini sudah tampil memukau di posisi gelandang serang. Dia secara fisik tidak begitu besar, tapi dia memiliki teknis yang tinggi, dia memiliki kecepatan yang tinggi, memiliki visi bermain terutama dari sisi penyerangan yang juga sangat baik, sehingga menurut gua Sam Stein ini yang harus diwaspadai dari kubu FC Twente. Selain itu juga mereka memiliki pemain senior ya, Ricky van Wolfswinkel. Pemain ini berusia 35 tahun, sempat bermain di beberapa klub di berbagai negara, di Portugal, di Spanyol, sempat juga ke Norwich, sempat juga ke Swiss, sebelum akhirnya dia balik ke FC Twente. Jadi ini menurut gue juga harus diwaspadai. Nah, terkait dengan kualitas ya FC Twente dibanding dengan Manchester United, menurut gue secara ringan amatiran di atas kertas ya, Manchester United ini harusnya lebih unggul. Tapi FC Twente juga tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama ketika mereka nanti tampil di Old Trafford tanpa beban ya. Ini menurut gue bisa menjadi senjata yang membahayakan bagi kubu tuan rumah Manchester United. Mereka memiliki sistem permainan yang ketika para pemainnya ditampil dengan kondisi yang bagus ya, mereka rapi, mereka kolektif, dan ini harus diwaspadai. Sebaliknya Manchester United yang memang secara di atas kertas pemain-pemainnya memiliki keunggulan individu dibanding dengan pemain FC Twente, menurut gue inilah yang harus dipakai oleh Manchester United. Artinya keunggulan skill individu-individu ini harus bisa diramu secara kolektif, sehingga ketika skill individu dari masing-masing pemain Manchester United ini bisa dalam kapasitas yang tertinggi dan dikumpulkan, maka ya kapasitas tim ini juga akan lebih tinggi lagi. Dan kalau melihat apa yang terjadi dari Manchester United di 3 pertandingan terakhir menghadapi Southampton, menghadapi Barnsley, dan juga menghadapi Crystal Palace, ada pola permainan secara kolektif yang semakin jelas ya. Bagaimana formasi misalnya, bagaimana cara mereka melakukan pressing, bagaimana back sayap misalnya melakukan intervert ke tengah ya, membantu lini tengah, menambah orang di sana. Dan juga ketika pemain depan ini ikut juga turun ke lini tengah dalam hal yaitu tadi menambah orang, sehingga
hal yang terjadi ketika menghadapi Liverpool ini so far berhasil diatasi. Karena gue melihat ya, misalnya ketika menghadapi Southampton, ya Southampton nih lini tengahnya seperti kayak ingin mereplika apa yang dilakukan oleh Liverpool dengan tentu saja kualitas yang mereka miliki. Tapi bagaimana Manchester United juga secara taktikal mampu menutup dari hal tersebut bisa terjadi. Jadi ada hal yang menurut gue ya berprogres lebih baik ya, tinggal bagaimana intinya Manchester United juga harus berhasil mencetak gol untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena kalau melihat di pertandingan menghadapi Crystal Palace, Manchester United tampil dominan ya kan, banyak peluang tapi tidak ada gol. Dan kalau disalahkan lini depan saja yang kurang tajam, ya menurut gue tidak sepenuhnya ya, karena ya lini depan juga banyak memiliki shot on target, tapi kiper lawan juga tampil luar biasa. Jadi ini merupakan sebuah hal yang bisa terjadi di sepak bola. Namun secara teknis menurut gue, secara dengan amatiran, Manchester United tetap harus konsisten ini, berusaha untuk mencari solusi bisa menjebol gawang lawan. Nah, balik lagi nih terkait dengan menghadapi FC Twente. FC Twente selain tadi menang 5-0 menghadapi Almere City di pertandingan sebelumnya, mereka ini mengalahkan tim asuhan dari Robin van Persie, Heerenveen, dengan skor 2-0. Dan sebelumnya mereka seri 1-1 menghadapi Zwolle, dan sebelumnya mereka ini kalah menghadapi Utrecht 2-1. Jadi memang ada progres juga nih dari FC Twente, di mana ketika mereka kalah menghadapi FC Utrecht, lalu mereka seri, lalu mereka membukukan 2 kemenangan secara beruntun, bahkan secara total di 2 pertandingan terakhir 7 gol di 2 pertandingan. Mereka sedang on fire. Ini sekali lagi harus diwaspadai oleh kubu Manchester United yang dengan kompetisi Europa League dengan model seperti ini ya, setiap pertandingan itu sangat penting. Utamanya pertandingan kandang yang gue harapkan harus dimaksimalkan oleh Manchester United. Nah, terkait dengan komposisi formasi, perkiraan ya, ataupun juga pengharapan, kalau melihat saat ini Manchester United memiliki banyak pemain yang tersedia, Erik ten Hag dengan Ruud van Nistelrooy dan juga Rene Hake ini bisa lebih enak untuk melakukan rotasi. Oh ya, Ruud van Nistelrooy dengan Rene Hake sebelumnya mereka berkiprah di Eredivisie, jadi sudah sangat familiar dengan FC Twente, terutama Rene Hake ya, yang musim lalu menjadi pelatih dari Go Ahead Eagles dari kota Deventer, di mana Deventer dan Enschede ini jaraknya tidak begitu jauh. Oke, sekarang nih ke formasi. Menurut gua akan ada kombinasi ya, tidak akan sama 100% dengan situasi sebelumnya. Ada beberapa pemain juga yang mungkin akan terkena rotasi, karena Manchester United juga di weekend akan menghadapi tim yang menurut gua sulit ya, yaitu adalah Tottenham Hotspur. Tapi pertama adalah bagaimana mereka harus menatap laga menghadapi FC Twente ini dengan serius, dengan harapan memperoleh kemenangan. Oke, penjaga gawang Andre Onana, tidak ada yang berbeda di sana. Menurut gua back four tetap akan sama. Erik ten Hag akan menurunkan di kanan Nocer Mazraoui, di kiri Diogo Dalot, lalu Lisandro Martinez diduetkan dengan Matthijs de Ligt. Tidak ada masalah di sana menurut gua. Kedua pemain ini semakin lama semakin padu ya, Matthijs de Ligt dan juga Lisandro Martinez. Kemungkinan menurunkan Harry Maguire bisa saja itu terjadi sebagai bagian dari rotasi. Tapi gua tetap melihat back four akan sama, plus kipernya juga sama. Nah, langsung aja yang menarik ini di gelandang pivot, karena saat ini Manchester United lebih banyak memakai lagi formasi 4-2-3-1 ya. Di pertandingan sebelumnya, ketika menghadapi Soton dan juga Crystal Palace di Liga Inggris ya, Kobbie Mainoo ini diduetkan dengan Christian Eriksen dan berjalan bagus menurut gue. Tapi menghadapi Barnsley ada hal yang berbeda. Nah, menurut gue menghadapi FC Twente akan dirotasi nih. Kobbie Mainoo dan Christian Eriksen akan diistirahatkan. Casemiro dan Manuel Ugarte akan diberi kesempatan di sana. Dan gue percaya ya, duet ini ketika tampil fokus ya, mereka memiliki kualitas individu yang bagus, bisa meningkatkan kualitas di lini tengah. Gelandang serang menurut gue di sini juga akan ada rotasi. Marcus Rashford yang tampil dari bangku cadangan ketika menghadapi Crystal Palace akan tampil duluan ini ya, di sebelah kiri Marcus Rashford. Lalu di sebelah kanan menurut gue tetap akan diturunkan Amad Diallo. Lalu di gelandang serang tengah akan diturunkan Bruno Fernandes, Kapten Bruno Fernandes. Dan di depan ini ya, ada Joshua Zirkzee, ada Rasmus Højlund, ada plus minus dari kedua pemain ini ya. Namun melihat Rasmus Højlund walaupun sudah diberikan menit bermain ketika menghadapi Crystal Palace, tapi secara keseluruhan menurut gue
terlalu beresiko ya, pemain yang baru kembali, kebugaran juga mungkin masih belum 100%, dimainkan dari awal. Nah, dari situlah makanya gue berpikir Joshua Zirkzee yang akan dipilih oleh Erik ten Hag tampil di starting 11. Dan Bruno Fernandes, kenapa nggak Christian Eriksen? Ya Christian Eriksen menurut gue walaupun tampil bagus ketika menghadapi Barnsley, tapi nampaknya akan disimpan juga ini ya di penampilan atau di pertandingan selanjutnya ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Itu bisa saja terjadi. Nah, dengan komposisi seperti ini, sekali lagi di atas kertas, Manchester United bisa saja unggul, tapi harus tetap mewaspadai FC Twente. Mereka juga dalam situasi on fire, ketika mereka tampil bagus, lepas tanpa beban ya. Ya, mereka bisa saja membahayakan nih, sehingga Manchester United walaupun menghadapi tim dari Liga Belanda tetap harus fokus ya, dan harapannya adalah mereka bisa mengambil inisiatif duluan dan mereka juga harus bisa mencetak gol duluan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Perkiraan formasi, prediksi skor, siapa yang akan menang di pertandingan perdana kali ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.